dipersembahkan oleh Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, sambil menemani Anda menikmati santap sahur, harapan kami sama-sama kita berbanyak ilmu, amal dan juga pahala, berharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Hari ini kita tengah membahas mengenai tema istiqomah dalam beribadah. Terutama di bulan suci Ramadan. Tadi Ustadz Dasat sudah mengatakan bahwa istiqomah itu artinya memang konsistensi, tegak lurus. Dan kita berarti bisa melihat kalau dapat ujian itu adalah tantangan untuk kita supaya tetap bisa beristiqomah gitu ya Pak Ustadz ya. Nah untuk menghadapi tantangan-tantangan itu supaya tetap bisa ada di jalur istiqomah. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Sekarang kan Mas Bayu kalau orang ujian kan ada dua hasilnya. Bagus. Lulus atau tidak lulus? Tidak lulus. Betul. Ya kan? Kalau dia lulus dapat penghormatan. Ya. Dapat hadiah. Minimal misalnya kenaikan tingkat. Ya. Nah, kalau dia tidak lulus pilihannya mengulang. Ya. Betul. Atau berhenti. Capek mah deh. Lebih saya berhenti. Gagal total. Ada gagal juga total. orang yang tidak lulus. Tapi dia tidak putus asa. Dia ulang lagi. Nah, ini masih bagus karena dia mau ulang dan dia memperbaiki. Itulah yang dalam bahasa agamanya dia bertobat. Oh, Dia tobat. di situ. Iya, saya tahu saya gagal, tapi Allah Maha Pengampun. Saya ulangi lagi hidup saya lebih baik. Itulah yang disebut dia kembali ke jalan yang lurus. Tadi kan bengkok. Pak tabrakan tak. Saya salah jalan, naik lagi. Nah, itu istiqamah. Ya, nah sekarang ada tata caranya. Tapi saya pikir-pikir hari ini ada nepotisme. Bagaimana maksudnya Pak Ya, Ustadz? mentang-mentang Mas Bayu baju biru, oh yang dikasih di depan yang sama warnanya. Loh ini kan matching Pak Ustadz. Iya kan. Ada istiqomah, ada cara-cara istiqomahnya. Ya, istiqomah itu tegak lurus, ada tata caranya. Satu, ibu harus nuntut ilmu, harus tahu. Ya, orang kalau mau ujian kan belajar dulu. Belajar. Nah, belajar membaca. Maka kalau mau juga istiqamah harus belajar. Belajar ibu, dengar dakwah. Sekarang hanya orang yang masa bodoh tidak baik agamanya. Semua orang bisa belajar sekarang. Zaman saya dulu kecil mau baca buku, enggak ada buku di kampung. Enggak ada kitab-kitab. Ada lagi kitab didapat bahasa Arab. Bahasa Arab yang tidak ada tanda-tandanya. Huruf gundul. Hah? Kitab gundul. Nggak tahu siapa yang sudah ospek. Bukan, gundul tuh maksudnya nggak ada. Ya, nggak ada tanda-tandanya kan. Sudah ditahu baca, belum tentu ditahu artinya. Sudah tahu artinya, belum tentu tahu apa maknanya. Iya. Ya kan? Dulu. Sekarang semua kitab-kitab yang dulu susah dibaca, ada didapat sekarang. Mana? Buka saja di HP, ada. Kalau dulu mau bertanya susah sekali. Sekarang tulis saja judul pertanyaan keluar di Google. Iya toh ada semua. Tidak tahu bahasa Arabnya tulis lagi. Ada namanya Google Translate. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Bahasa Arab ke Indonesia. Ada semua. Bahkan dari bahasa isyarat. Bisa. Semua bisa. Saya sekarang tidak pernah pusing soal bahasa. Kenapa? Ada Google Translate. Iya betul. Ya, maka ibu harus belajar. Dan salah satu supaya tetap istiqamah, nonton terus tayangan ini sebulan penuh. Masya Allah. Gaspol Sahur. Dia di sini. Nah, sudah itu menuntut ilmu, baca buku. Ibu daripada baca apa itu nonton film sinetron Korea. Drakor Pak Ustadz. Drakor. Apa itu drakor? Drama Korea. Wah, ada Lee Min Ho. Ustadz tahu nggak? Oh, Iya, Hyun Bin. saya kira pelakor. Bukan, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jangan, beda lagi Pak Ustadz. Lain. Drakor itu drama Korea. Oh, pantas anak-anak mahasiswa saya bilang kalau ada hidup yang baik-baik itu hanya dalam drama Korea. Iya itu. Kalau ada hidup yang tidak ada susahnya pasti hanya dalam drama Korea. Oh, kayak gitu Pak Ustadz. Lagi tren. Cerita beleng-beleng. Ya kan? Nah itu ya, daripada habis waktu nonton yang tidak ada faedah. Ramadan ini lebih baik ibu ngecas supaya tetap istiqamah dalam kebaikan, belajar agama. Ya.
Yang kedua, caranya supaya apa? Tetap istiqamah, banyak ibadah. Ibadah apa saja? Apakah ibadah itu hanya sholat? Orang biasa menyempitkan definisi ibadah. Dia pikir ibadah itu hanya puasa, hanya sholat, hanya zakat. Tidak. Ibadah itu Bu, segala kegiatan yang diniatkan lillahi ta'ala itu ibadah. Ibu, Bu, Bu, tahu bersin? Bersin aja itu dapat ibadah Bu. Kalau gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dengar yang Yarhamukallah. Apa? Apa? Yarhamukallah. Berarti salah kita di itu Bu. Hacing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa dia jawab? Yarhamukallah. Apa lagi saya jawab? Yahdikumullah. Apa lagi dia jawab? Udah dong. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Ya, itu ibadah. Masya Allah. Bersin aja ibadah. Tidur ibadah. Ibadah. Senyum sedekah malah itu. Jadi kalau ibu tidak bisa bersedekah nasi bungkus, sedekahlah dengan senyum. Senyum. Datang tetanggamu. Kenapa kau senyum? Ini bisa ku sedekahi. Semua. Kalau ibadah itu hanya sholat, betapa sedikit ibadah kita. Tapi semua ibu masak ibadah. Bayangkan, ibu masak itu kalau puasa kan dingin. Jangan dong. Itu ibadah. Lah kan lagi puasa Pak Ustadz. Ya kan enggak dia telan. Oh iya. Boleh ibu-ibu ngetes. Boleh. Boleh enggak tahu rasanya? Boleh Bu, begini. Ya toh? Oh asin. Jangan juga kau tes pakai 1 sendok. Batal itu iya. Ya, itu semua ibadah. Masya Allah. Maka supaya tetap istiqamah ibadah. Bagaimana supaya ibadah, semua kegiatan kita ibadah, jadikan segala kegiatan itu diawali dengan basmalah. Ibu aktifkan handphone, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur matikan handphone. Alhamdulillahirabbil alamin. Datang suami marah-marah. Innalillahi. Nyumpahin dong Pak Ustadz. Itu Iya kan? pengen dia duluan dong. Semua akan jadi ibadah Ibu. Semua akan jadi ibadah. Masya Allah. Kalau diniatkan lillahi ta'ala. Ibu masak ibadah. Ke pasar ibadah. Menawar ibadah. Kalau mau berbuat jahat Pak Ustadz? Ya enggak. Enggak termasuk ya walaupun Bismillah saya mau nyolong. Oh enggak bisa. Misalnya Mas Bayu selingkuh, dia anggap ibadah, dia buka bajunya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, saya mau senyumin istri orang gitu. Tergantung niat, tergantung niat. Tergantung niat. Oh, tergantung niat. Iya niat. Ya, kalau menyebar pesona, itu kalau mau supaya ini orang jatuh hati sama kita, istrinya orang ya enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Iya, itu namanya Tapi saya senyum aja. Ternyata ibu-ibu ada yang jatuh cinta sama saya, urusannya. Oh, gitu. Sombong. Masa saya mau larang ibu jatuh cinta sama saya? Enggak. Iya kan? Tergantung niat. Semua akan jadi ibadah dengan catatan lillahi ta'ala. Itulah sebabnya kita dalam sholat itu selalu berikrar. Dalam sholat kita, dalam doa kita, inna sholati Suki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Serahkan segalanya kepada Allah. Ibu pasang kacamata, bismillahirrahmanirrahim. Buka, suami senyum, alhamdulillahirabbil alamin. Cemburut, tutup lagi. iya, semua akan jadi ibadah. Suami marah-marah, kalau ibu sabar, jadi pahala. Suami ngomel, ibu sabar, jadi pahala. Ibu ngomel ke suami karena dia maksiat, ngomelnya ibu juga jadi pahala. Semua akan dinilai. Maka supaya istiqamah, niatkan semua kegiatan kita ibadah lillahi ta'ala. Dahsyat sekali. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Tadi pertama ilmu, kedua niatkan ibadah. Yang ketiga ibu, berteman dengan orang-orang soleh. Berteman. Karena siapa kita tergantung teman kita. Orang bilang air tidak mungkin bercampur dengan minyak. minyak.
Cuma waktu ini pilpres kemarin banyak minyak hilang ya. Minyak hilang kemana Pak Ustadz? Masa gara-gara minyak ibu milih pemimpin? Jangan. Pemilu pilkada yang akan datang, jangan terima sembako. Lebih baik ibu istiqomah. Ya, Masya Allah. ya Bu, ya Bu. Nah, mulai khawatir dia. Iya, kemarin dapat sembako, sekarang nggak dapat sembako deh. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Pak Ustadz. Ya. Dan setelah ini kita akan berikan kesempatan untuk ibu-ibu yang hadir buat bertanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.